Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, semalam semua penghobi pecandu sepak bola timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, pastinya pada menonton match antara timnas kesayangan kita jumpa dengan Cina di Stadion Qingdao di provinsi Shandong, Cina ya. Saya sendiri teman-teman sudah menunggu laga ini dari tanggal 10 tuh, nunggu-nunggu tiap hari. Saya selalu berpikir, bayangin kalau kemudian dua pemain baru kita, Mesilger dan Eliano Reinders kemudian udah dipasangkan. Apalagi saya berharap Eliano Reinders dipasang sebagai winger ya gitu kan, winger kiri, itu angen-angen saya. Tapi memang ketika kemudian laga tadi malam dimulai dan saya lihat starting line up-nya ya tetap dengan formasi 3-4-3, tapi memang dengan formasi yang agak berbeda, yaitu center back Jaizes, kemudian center back kanannya Lames Hilger, dan yang saya mengagetkan saya center back kirinya yang biasanya ditempati Rizky Ridho, dan memang Rizky Ridho ini kan ratingnya juga bagus ya, dari 3 kali match Indonesia terakhir ketika jumpa Arab Saudi, jumpa Australia, dan terakhir kemarin jumpa Bahrain. Rizky Ridho ini posisinya sepertinya harusnya nggak tergantikan, karena biasanya kan pergantian pemain itu, pergantian formasi itu, pemain yang ratingnya bagus tetap apapun yang terjadi biasanya dipertahankan. Karena untuk apa kemudian dia bermain bagus gitu kan. Dan salah satu pemain yang saya pikir rating rata-rata di tiap gamenya permainannya bagus, salah satunya adalah Rizky Ridho. Nah saya juga kaget ketika kemudian saya lihat di center back kiri, yang posisi yang biasanya ditempati Rizky Ridho kemudian ditempati oleh Kelvin Verdong. Yang saya pikir Kelvin Verdong ini kan dia dengan posturnya yang lumayan mungil untuk ukuran pemain-pemain sepak bola rata-rata ya. Kelvin Verdong kan memang biasanya dia dipasangnya sebagai left back kiri, full back kiri, atau kadang-kadang dia kebanyakan sebagai wing back kiri ya, yang kemudian biasanya bergerak cepat kan, ini kan pergerakannya. Di semalam dia dipasangnya ganti posisinya Rizky Ridho gitu kan, dan kemudian agak ke depan dikit ada 2 fullback kita, kadang-kadang beralih jadi wingback, yaitu di sebelah kiri. Ini yang lebih mengagetkan, saya juga kaget gitu kan. Di sebelah kiri yang biasanya ditempatin oleh Kelvin Verdong gitu kan, wingback kirinya, fullback kirinya ini yang biasanya ditempati Kelvin Verdong, kemudian dimasukkan nama baru yang di 3 match belakangan memang nggak pernah dipasang oleh coach ST, yaitu Sain Patinama ya. Sain Patinama. Biasanya kan kalau pemain itu yang selalu dipasang, dipertahankan terus, yang rating rata-rata ratingnya bagus ya, sampai kemudian memang menurun baru pemain cadangan tuh masuk. Nah Sain Patinama kan di 3 laga terakhir Indonesia, ketika lawan Saudi Arabia, ketemu Australia, terakhir Bahrain, juga nggak pernah dipasang kan gitu kan. Nah ini posisinya Kelvin Verdong ini ditempati oleh Sain Patinama gitu kan. Dia posisinya sebagai fullback kiri ya teman-teman, yang memang pergerakannya jauh kalau Sain Patinama dengan Kelvin Verdong. Sain Patinama ini kan cenderung dia bertahan ya, gerakannya juga gampang terbaca ya. Kalau Kelvin Verdong dia sangat efektif, dia bergeraknya cepat, biasanya juga langsung tahu-tahu dari depan dia kalau jadi wingback kiri ya. Nah posisinya ini ditempatin oleh Sain Patinama. Begitu juga saya kaget ketika lihat fullback kanannya ya Asawi Mangkualam, yang di 3 laga terakhir juga nggak pernah nongol kan, nggak pernah kemudian dipasang. Tempat yang biasanya ditempatin oleh Sandy Walsh ini kan, ini dipasang pemain yang mukanya baru dari 3 laga terakhir kita gitu kan. Ini kesannya coba-coba ya kalau saya pikir gitu kan, karena memang di situ biasa ditempati Sandy Walsh ini kan, Sandy Walsh, dan mungkin juga biasanya kalau ada pemain baru kita Eliano Reinders, dia biasa sebagai fullback kanan atau wingback kanan, atau kemudian dia winger ya. Kalau harapan saya sih
Eliano Rangers gitu kan, dan juga ada beberapa pemain yang udah sempat berposisi di situ gitu kan. Ini Asnawi Mangkualam lagi-lagi dipasang di situ, yang memang di 3 match terakhir kita memang nggak muncul gitu kan. Di tengah di tengah juga mengagetkan, di tengah yang biasanya ditempati starting line up-nya adalah Tom Hai. Ini area cuma 2 ya central midfielder, yaitu satu central midfielder ya adalah Nathan Joaon, dan satunya lagi adalah Ivar Jenner. Yang biasanya Ivar Jenner pasangannya sama Tom Hai, dan tadi semalam kemudian starting line up-nya dia Nathan Joaon. Saya pikir kalau Nathan Joaon kan memang naturalnya dia kalau di Swansea City juga dia posisinya di fullback kanan ya dia ya, pemain bertipe bertahan ya, fullback kanan yang memang daripada kalau menurut saya dia kan memang posisinya yang harusnya ditinggalkan Sandy Walsh, memang posisi naturalnya yang menempati adalah Nathan Joaon gitu kan. Justru Nathan Joaon semalam dipasang sebagai central midfielder ya, berpasangan sama Ivar Jenner. Posisinya ditempati oleh Nathan Joaon ini biasanya kan memang posisinya Tom Hai yang memang tampil sebagai starting line up dari 3 match laga terakhir, dan memang nilai rating rata-ratanya bagus gitu kan. Dan lagi-lagi di trisula depannya yang dipasang winger kirinya Ratna Ratmangun, striker Rafael Struijk. Ini Witan Sulaiman dipasang winger kanan. Saya nggak ngerti terus kenapa gitu kan. Begitu susahnya PSSI, Bapak Erick Thohir, jajaran elit ya, dengan pergerakan cepat untuk mendatangkan Eliano Rangers. Seorang Eliano Rangers yang memang saya angen-angenin ketika datang akan menutup lubang yang biasanya ditepati pemain-pemain muda kita yang pengalamannya juga saya pikir masih kurang, seperti Witan Sulaiman ataupun Marcelino Ferdinand. Ternyata justru dipasang, ya nggak ngerti lah, nggak ngerti. Kalau menurut saya ya Sintayong juga apapun hebatnya dia seorang manusia biasa, dan wajar kalau kemudian dievaluasi. Kalau seperti ini ya saya nggak seleranya, harapan semua pecandu itu saya pikir juga sama. Kita melabuhkan harapan kita untuk bisa meraih posisi 4 paling tidak. Kalau seperti ini ya udah sepertinya ya apa sih gitu kan. Apapun itu saya pikir juga harus dievaluasi, karena memang seluruh rakyat Indonesia, pecandu sepak bola dari 280 juta penduduk Indonesia ini gitu kan, 75%-nya nyaris pecandu sepak bola, dan menggantungkan memberikan harapan yang besar pada Coach STY. Tapi kalau saya lihat memang suara-suara juga pastinya juga respon banyak. Ini kesannya di laga-laga match, laga-laga krusial main coba-coba gitu kan. Bahkan kalau di temanya konsep-konsep sepak bola internasional, klub-klub papan atas di Liga Eropa itu selalu ada konsep don't change the winning team, don't ever change the winning team. Jangan pernah kamu rubah formasi, jangan pernah kamu rubah susunan pemain yang memang udah terbukti sebagai winning team. Even Indonesia juga nggak pernah menang di 3 laga terakhir, draw, tapi jelas-jelas ini timnya tim yang memang udah solid gitu kan dengan susunannya. Dan ini kesannya saya pikir STY coba-coba. Nah, untuk pertandingan yang sangat krusial seperti ini, sepertinya kalau menurut saya juga nggak bijak kalau kemudian ya coba-coba pastinya gitu kan. Dan kita semua, kalau saya sendiri sih secara pribadi juga kecewa ya lihat semalam gitu kan. Kecewa memang walaupun permainannya bagus, memang angkat topi lah. Lagi-lagi banyak kemudian kesannya coba-coba. Begitupun seperti ketika kemarin melawan Bahrain babak pertama kan, ada kemudian si Jordi Amat, memang pemain-pemain yang kemudian di beberapa match belakangan nggak ini tampak di babak pertama sepertinya juga coba-coba gitu kan, pas yang akhirnya juga Murad Marid, baru kemudian babak kedua formasi pemain-pemain yang memang ratingnya bagus masuk lagi, permainannya juga bagus. Ternyata diulangi lagi ya oleh Coach STY di laga jumpa Cina tadi.
Apapun itu teman-teman, kita sebagai pecandu sepak bola, supporter sepak bola timnas kesayangan kita, timnas Garuda, berharap yang terbaik ya teman-teman. Kita tetap selalu mendukung timnas kita dengan asa harapan tetap bisa lolos di putaran final Piala Dunia di 2026 nanti. Tapi saya juga pikir siapapun STY, ya wajar kalau kemudian PSSI mengadakan evaluasi atas kinerjanya ketika meracik ya, karena memang juga timnas kita ini bukan milik seorang tapi milik kita bersama, dari 75% atau 80% 280 juta penduduk Indonesia. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran dari Pak Degun.